Satu pahala saja. Kalau itu diterima, maka kita menjadi manusia yang paling bahagia. Apalagi kalau semua puasa tidak diterima. Apalagi kalau semua bacaan Quran kita diterima Allah. Apalagi setiap tetesan air mata kita saat kita mentadabburi Al-Quran kemudian diganjar Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi di dalam hadis yang sahih Nabi SAW menganjurkan kepada kita Bapak Ibu. Maka saya ingin wasiatkan di akhir-akhir Ramadan ini, detik-detik terakhir Ramadan ini, cari imam yang panjang sholatnya. Kita yang sudah ngaji, jangan sama sikapnya dengan orang-orang awam. Yang paling cepat, yang paling favorit, jangan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, perpanjanglah ruku dan sujud kalian. Ini ada dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah, karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Panjangkan sujud dan ruku kalian dalam sholat. Kenapa? Karena setiap kalian sholat, maka setiap dosa yang kalian miliki itu disimpan di punggungnya ketika dia berdiri dalam sholatnya. Dan ketika dia ruku, berjatuhanlah dosa-dosanya. Allahu Akbar. Dan ketika dia sujud, berguguranlah, berjatuhanlah dosa-dosanya. Jadi itu perkara gaib gak kelihatan, tapi kita mengimani apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ruku panjang berarti semakin banyak dosa-dosa yang berjatuhan. Antum letakkan air di sini, kemudian antum ruku lama, semakin tumpah dan bahkan tumpahnya secara keseluruhan. Demikian dengan sujud, semakin kita merendahkan di hadapan Allah, semakin kita merasa hina, kerdil di hadapan Allah, maka semakin banyak dosa-dosa kita yang berguguran, yang Allah hapuskan dari kita. Kita cari imam-imam yang lama rukunya, yang lama sujudnya, karena itu pegal capek yang kita rasakan di dunia sementara. Hanya sesaat, terhitung menit, terhitung bahkan jam saja tidak. Tetapi bukankah di akhirat nanti siksa Allah sangat lama, sangat panjang? Bukankah hari-hari yang ada di hari akhirat itu adalah hari yang sangat panjang, hari yang sangat berat dan tidak ringan bagi seorang hamba? Maka rasakan, nikmati kelezatan capek letih kita dalam kita ruku dan sujud kepada Allah. Karena apa yang kita rasakan tersebut insya Allah akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada Al-Quran tadi. Kalau bukan saat ini kita merenungi, mentadaburi pedoman hidup kita berupa Al-Quran yang Allah turunkan dan sengaja Allah pilih turunnya Al-Quran di malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Saking mulianya kalamullah, Allah pilih kepada orang yang paling mulia melalui malaikat yang paling mulia dan di malam yang paling mulia, di bulan paling mulia. Saking mulianya kalamullah. Maka kalau kita menjadi orang-orang yang seperti himar, seperti keledai yang mereka memikul kitab-kitab tapi mereka tidak bisa mengambil manfaat dari kitab yang mereka pikul, lantas apa gunanya pedoman hidup kita berupa Al-Quran? Apa manfaatnya kita baca Al-Quran kemudian kita tidak memahaminya? Makanya saya menggabungkan di antara pendapat-pendapat yang ada. Apa yang semestinya kita perbanyak, maka saya katakan. Dan itu yang saya jalankan di bulan Ramadan ini. Minimal khatamkan sekali. Dalam kurun waktu jangan lebih dari 20 hari. Jangan lebih daripada 20 hari. Sekali minimal. Kalau bisa pertengahan khatam lebih baik. Tapi ini sudah lewat pertengahan. Setelah itu baca Al-Quran pelan-pelan dengan tadaburnya. Berarti kita dapat dua. Khatam iya, mentadabur iya. Sekalipun kita tidak khatam. Karena menghatamkan tadabur Quran gak bisa dalam sebulan, gak bisa. Kalau baca gambaran umumnya, globalnya bisa. Tapi kalau untuk mentadaburi gak bisa. Apalagi sampai untuk menghadirkan hati dalam kita membacanya, mentadaburinya, itu butuh waktu yang cukup panjang. Maka setidaknya kita mulai di Ramadan ini. Sebagai wujud syukur kita mengatakan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mana wujud syukurnya? Kita ini adalah manusia, hamba-hamba yang sering kufur sama Allah. Berdoa, tapi ketika Allah kabulkan, lagi-lagi kita durhaka. Lagi-lagi kita sia-siakan, lagi-lagi kita abaikan nikmat Allah tersebut. Maka jangan sampai nikmat tersebut kemudian Allah ganti dengan
azabnya ketika kita tidak mensyukurinya. Bapak Ibu ikhwan akhwat, ghafarallahu li wa lakum, semoga Allah mengampuni saya dan kita semuanya. Wa rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah limpahkan rahmatnya kepada saya dan kita semuanya. Kalau kita ingin pahala dari bacaan Quran, enggak perlu khatam Quran. Pahami kalimat saya. Jangan salah paham. Jangan diambil potongannya. 3.236.710 itu bisa kita raih hanya dengan baca alif lam mim yang kita ulang-ulang. Nggak perlu hatam, capek-capek, dalam tanda kutip capeknya. Sampai ke An-Nas dari Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian baca aja alif lam mim, alif lam mim, sampai jumlahnya hitung 3 kali itu, 3 huruf itu dikali 10 sampai jumlahnya 3 juta sekian itu. Bisa? Bisa. Karena Allah mengganjar dari bacaan Quran yang kita baca itu setiap hurufnya, bukan harus semuanya. Kalau dia baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas baru dapat segini, enggak Pak. Rasul mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal harfu bihasanah, dan satu huruf mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10. Maka alif lam mim berapa? 30 pahala. Antum ingin dapat 3 juta sekian, tinggal kali terus alif lam mim, alif lam mim. Dapat atau tidak? Dapat. Tidak disyaratkan harus semua Quran, tidak. Kalau yang kita inginkan hanya pahala dari itu. Tapi bacaan Quran, tapi Quran yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan, melalui malaikat Jibril yang paling mulia dari seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan, kepada Nabi Muhammad SAW yang paling bertakwa dan paling beriman, paling sempurna di antara manusia lainnya. Maka tujuan utamanya adalah direnungi agar kita memahami. Jadi orang kalau sekedar baca, bagaimana dia akan tahu ada larangan yang dilarang Allah dalam Al-Quran? Kalau dia sekedar baca nggak paham, bagaimana dia akan mengambil ibrah dari kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran? Kisah Adam, kisah Musa, kisah Isa, kisah Nabi kita Muhammad SAW, dan kisah-kisah umat sebelum kita yang Allah luluh lantahkan, hancurkan sehancur-hancurnya karena kedurhakaan mereka, pembangkangan mereka kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Saya ingin mudah-mudahan saran saya ini dijalankan, agar mudah-mudahan kalau tidak ada pahala yang saya dapatkan dari ibadah-ibadah yang saya jalankan selama ini, setidaknya nasihat ini Allah terima, kemudian dijalankan oleh Bapak Ibu sekalian dan menjadi amal jariyah bagi saya. Mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu yang terketuk pintu hatinya, kemudian menjalankan apa yang saya wasiatkan ini. Ya, khatamkan Al-Quran, kemudian sisa waktunya, apalagi kita tahu ada malam-malam yang mulia, saat itu baca Al-Quran dengan penuh tadabbur. Merenungi, baca satu ayat demi satu ayat dengan terjemahannya. Kalau bisa buka tafsirannya. Oh, begini yang Allah inginkan. Oh, ini maksud apa yang Allah harapkan dari kita. Oh, ini perintah Allah yang saya harus jalankan. Ini larang Allah yang saya harus tinggalkan. Ini ibrah yang menjadi pelajaran hidup dalam hidup saya. Itu dibaca. Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayatih, untuk kita tadabburi ayat-ayatnya. Kalau tidak di bulan Ramadan, kapan lagi? Kalau orang hatinya tidak terpaut dengan Al-Quran, tidak terikat dengan Al-Quran di bulan Ramadan, apalagi di bulan selain Ramadan. Betul Bapak Ibu? Kalau orang tidak menyibukkan dirinya dengan Al-Quran di bulan Ramadan, berani dia melalaikan Quran di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan lebih berani dia.